Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam permenungan harian pada hari Rabu pekan ketiga masa Prapaskah. Mari kita awali dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitannya yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu jota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali permenungan ini saya ingin mengajak supaya kita memiliki dulu kesamaan tentang arti kata hukum. Hukum itu adalah sebuah aturan yang dibuat atau yang ada supaya kehidupan itu berjalan dengan baik, lalu memperoleh keselamatan. Itu namanya hukum, ya. Ada hukum alam atau ada hukum sosial dan sebagainya. Misalnya orang kalau mau membuat kapal itu ada hukumnya. Salah satunya misalnya hukum Archimedes, ya. Itu bahwa daya tekan atau daya dorong air itu berbanding lurus dengan volume air yang dipindahkan. Nah, maka kalau kapal dibuat dengan rumus itu, kapalnya nanti bisa selamat, nggak tenggelam. Nah, itu namanya hukum, ya. Supaya kehidupan manusia itu mencapai keselamatan. Nah, demikian juga relasi antara Allah dan manusia dengan manusia itu juga diatur dalam hukum yang oleh bangsa Israel diterima sebagai hukum Taurat. Dan tadi Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan menghapuskan hukum Taurat itu.
Ia datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi. Ya. Misalnya di dalam hukum Taurat dikatakan, ya, dalam ayat-ayat berikutnya, ya, kamu mendengar firman, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, itu hukum Taurat. Hukum itu tidak dihapus oleh Tuhan Yesus, tetapi digenapi dengan suatu cara bagaimana supaya manusia jangan saling membunuh. Ya. Maka hukum Taurat digenapi. Bukan hanya yang membunuh dihukum, tetapi bagaimana caranya supaya manusia tidak saling membunuh, tetapi saling mengasihi. Maka bertobat dalam masa Prapaskah ini berarti seluruh usaha yang kita lakukan untuk menggenapkan atau untuk melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah itu. Usaha untuk membuat supaya kehidupan manusia, keluarga kita, persahabatan kita, paroki kita, gereja kita dapat berjalan dengan baik. Disitulah lalu hukum berjalan dan digenapi karena kasih Tuhan. Semoga masa pertobatan, masa Prapaskah kali ini semakin membuat kita sadar bahwa kita ada di dalam hukum kasih Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita akhiri permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami menggenapi hukum yang Engkau berikan kepada kami, supaya hidup kami terjaga, supaya hubungan kami denganmu, hubungan kami dengan sesama, dan hubungan kami dengan alam ciptaan dapat terjaga dengan baik, sehingga kehidupan kami dapat lestari dalam persaudaraan, supaya kami semua dapat hidup bersama dan mengalami Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Maka ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti hukum-hukum-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dan seluruh karya-karya baik saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan